innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat-nikmat yang ketika kita mau menghitungnya tidak akan mungkin bisa. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan Al-Quran, memberikan pengajaran tentang bagaimana memegang teguh Al-Quran dan juga mengajarkan bagaimana menjadi uswah hasanah bagi umatnya. Langsung saja pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan sedikit banyak membahas tentang keistimewaan yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Sebelum itu menyambung pada surat Al-Baqarah ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya wa'allama, dan Allah dia mengajarkan Adam al-asma'a kepada Adam al-asma'a nama-nama kullaha secara keseluruhan, summa aradahum, kemudian summa aradahum 'alal malaikati, kemudian dia perlihatkan, Allah memperlihatkan kepada malaikat. Faqala, kemudian Allah berkata, anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Allah berfirman kepada malaikat, sebutkanlah kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Di sini seperti pembahasan yang sebelumnya, kita akan sedikit bahas bahwa dulu Allah itu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi khalifah atau wakil atau pemimpin yang pada ayat ini dijelaskan bahwa salah satu sifatnya itu adalah Allah memberikan pengajaran langsung kepada Adam. Di sini adalah salah satu dari keistimewaan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada seluruh makhluk yang lain. Selain itu, Allah memberikan fisik yang luar biasa sempurna kepada manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain, dan juga Allah memberikan fisik yang misalkan telinga berada di kanan dan kiri, dan hidung menghadap ke bawah, hidung tidak menghadap ke atas. Ketika hujan pasti yang akan ditutup adalah hidungnya, kan gitu. Nah, begitu sempurnanya ciptaan Allah, sehingga ketika kita Allah memberikan gambaran laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini kondisi fisik terbaik sesuai dengan fungsinya.
tangan yang segini tidak lebih panjang atau tidak lebih pendek. Kemudian kemuliaan manusia yang lebih daripada malaikat ditegaskan dengan bukti kepemilikan fisik yang baik. Malaikat ketika diberikan kelapa, ya bakalan jadi kelapa aja. Berbeda dengan manusia, ketika kelapa dibuka, air kuahnya jadi es kelapa, dikerok jadi santan, batoknya diolah jadi arang dan lain sebagainya, batangnya jadi tiang. Begitulah manusia. Berbeda dengan makhluk lain ketika diberikan kelapa, misalkan monyet dikasih kelapa, ya dia kebutuhannya cuma membelah, diambil airnya selesai, dimakan dagingnya selesai. Bahkan luar biasanya manusia ketika diberikan besi, itu bisa menjadi sesuatu yang bahkan manusia itu bisa saling membunuh. Wah, ini karena emang manusia diberikan fisik yang sempurna, pemikiran yang sempurna, bahkan daya analisis yang luar biasa, berbeda dengan makhluk yang lain. Kemudian yang kedua adalah manusia memiliki ketakwaan, yang mana ketakwaan tersebutlah yang menyebabkan manusia itu menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bisa melebihi malaikat. Kemuliaan manusia yang lebih daripada malaikat ditegaskan dengan bukti ketakwaan yang dimilikinya. Ketakwaan adalah indikator kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan di antara kamu adalah yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memiliki pengetahuannya. Di sini ayat yang pertama tadi kita telah membahas bahwa Allah telah mengajarkan kepada manusia, kepada Adam untuk pertama kali, bahwa Allah mengajarkan langsung ini nama-nama. Oh, ini namanya pohon, ini namanya ranting, ini namanya dahan, ini namanya daun, dan lain sebagainya. Berbeda, bahkan manusia ketika sudah beda negara, bahasanya sudah berbeda. Berbeda dengan yang namanya kucing. Dimanapun kucing itu bunyinya ngeong. Begitu juga dengan kera, seperti itulah bunyinya. Berbeda dengan manusia, bisa berinteraksi, bahkan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala wa min ayatihi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Berbeda warna dan juga berbeda bahasa dan juga warna kulit. Ketika kita berada di benua lain, mungkin orang yang putih-putih, di benua yang lain warnanya hitam-hitam. Nah, itu adalah salah satu bukti dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyatakan bahwa manusia dikaruniai pengetahuan, dan juga salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan itu adalah ada dua cara. Pertama, cara seperti biasa, yakni cara belajar, banyak membaca, istiqra', penelitian, dan lain sebagainya. Dan juga ada cara yang kedua, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarkan kepadamu. Itulah kenapa banyak yang mungkin orang terdekat kita terlihat biasa-biasa saja, belajarnya juga biasa saja, tapi karena ketakwaan pada Allah-Nya luar biasa, ternyata dia memiliki pengetahuan yang mungkin biasanya orang seperti dia nggak seperti itu. Mungkin di kelas banyak tidur misalkan, tapi ketika ngerjain presentasi luar biasa dan lain sebagainya, lulus lebih cepat, mungkin gara-gara dia sering sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bila begitu tidak selamanya manusia akan menimbulkan kerusakan dan pertumpahan darah. Jadi di awal kan malaikat protes, ini jangan qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ngapain ini manusia jadi khalifah gitu kan? Soalnya nanti kalau jadikan khalifah pasti terjadi pertumpahan darah. Dan ternyata pasti pertumpahan darah ada. Nah, kita saat ini sedang terjadi tragedi kemanusiaan, dan itu terjadi pertumpahan darah. Dan itu dilakukan oleh manusia. Tapi manusia ketika jauh dari Allah ya seperti itu. Tapi ketika merasa bahwa dirinya itu mewakili Allah untuk berada di bumi Allah, maka dia tidak bisa semena-mena untuk melakukan aktivitas. Jadi kita ketika pergi bekerja, misalnya contoh kecil, bekerja untuk mencari nafkah karena perintah Allah menghidupi anak keluarga, itu bagian dari ibadah. Oleh karena itu ketika bekerja, melakukan aktivitas yang tidak dilarang, yang diperintahkan oleh Allah, tetap jujur, menghindari yang namanya kemaksiatan dan lain sebagainya. Kemudian memiliki akal. Manusia juga diberikan akal yang membuat manusia memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan hal yang baik dan buruk. Kemuliaan manusia yang lebih daripada malaikat ditegaskan dengan bukti adanya akal. Berbeda dengan malaikat yang tidak memiliki pilihan untuk mempertimbangkan hal baik dan buruk karena hanya mampu menaati Allah SWT. Berbeda dengan malaikat, ketika kita saat ini berada di masjid melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita ada opsi untuk tidak melakukan itu, tetapi kita memilih melakukan jamaah. Bahkan sampai saat ini kita masih sempat ngobrol seperti ini. Nah, itu ada opsi lain yang nggak tahu opsinya itu lebih baik atau lebih buruk. Berbeda dengan malaikat. Ketika malaikat diperintah Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi yang namanya malaikat itu yakhafuna rabbahum, mereka itu takut pada Rabbnya, min fawqihim wa yaf'alun, dan mereka pasti akan melaksanakan apa yang yu'marun, apa yang diperintahkan kepada mereka. Ketika disuruh sujud, ya udah sujud doang. Ketika disuruh ruku, ya ruku doang, malaikat kerjaannya. Saat ini malaikat siapa namanya? Israfil. Kan peniup peniup sangkakala gitu kan. Nah, kerjaannya apa? Yang nungguin aja. Kalau iseng doang, dipencet ditiup sekali lah sedikit doang, ya selesai kan gitu. Tapi tidak akan melakukan hal tersebut karena emang diperintahkan Allah, bisanya emang hanya menaati perintah Allah. Berbeda dengan manusia, perintahnya satu tapi yang dikerjakan banyak. Nah, itu manusia bisa seperti itu. Perintahnya untuk apa? Ibadah. Ibadahnya apa aja? Wah, dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh manusia itu. Luar biasa manusia. Jadi, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Itu beritanya sebenarnya dikit gitu kan. Tapi yang harus dilakukan banyak. Itulah yang bisa mencerna Al-Quran itu cuma manusia. Sehingga Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Niscaya kau akan melihat jikalau Al-Quran turun di gunung, kepada gunung, kami turunkan pada gunung, maka engkau pasti akan melihat gunung itu akan terpecah karena takut, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan silaturahmi kali ini semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan menyadarkan kita bahwa kita adalah makhluk yang spesial, yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hanya mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengabdi pada selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.